Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Kalistia Sapra selaku moderator pada acara Zoom pagi hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita semua bisa beraktivitas seperti biasa. Dan sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu kapannya di akhir nanti. Nah, sebelum kita masuk ke materi, dan mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan ke narasumber kami dengan Bidan Heni Swastika yang dengan materi bayi baru lahir dan perawatan bayi. Mungkin nanti apa yang disampaikan Bidan Heni itu khusus untuk terutama untuk bidan atau bunda yang baru mau memiliki calon bayi, dan untuk bunda-bunda yang sudah mempunyai anak. Mari kita belajar bersama dengan Bidan Heni untuk menyampaikan materi-materi tentang perawatan bayi dan nanti apa aja yang bisa disampaikan oleh Bidan ini bisa bermanfaat pada bunda-bunda. Untuk materi tentu saja akan disampaikan oleh Bidan ini. Mbak Bidan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi bunda-bunda semua. Selamat pagi. Perkenalkan dulu, nama saya Heni Kusumawati. Saya bagian bidan di Rumah Sakit Islam Negeri Bening ini. Saya pada pagi hari ini saya selaku pembicara pada acara Zoom webinar pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya langsung aja ke materi bunda-bunda. Di sini kita akan pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar untuk tentang bayi baru lahir rendah dan perawatan bayi baru lahir seperti itu. Next, Mas. Maaf, Mbak Heni nggak ada suaranya ya? Iya, saya ulang ya bunda-bunda untuk pengertiannya dulu. Untuk bayi baru lahir rendah yaitu kondisi di mana bayi memiliki berat badan rendah kurang dari 2.500 gram saat bayi tersebut dilahirkan. Sedangkan perbedaannya apa dengan bayi normal seperti itu? Kalau bayi dengan lahir normal yaitu berat badannya itu antara 2.500 gram sampai dengan 400 gram. Dan pada saat bayi itu lahir, bayi itu tidak afeksia dan tidak ada penyerta penyakit lainnya.
ketika bayi baru lahir, beberapa hari dan minggu pertama saat bayinya dilahirkan, ada banyak penyesuaian ya Bunda, bagaimana semua penyesuaian dengan lingkungannya, terutama orang tuanya. Penyesuaian tersebut bisa berupa perawatan baik secara fisik maupun kebutuhan bayi tersebut. Untuk perawatan bayi baru lahir setelah persalinan merupakan kewajiban bagi orang tua, bagaimana orang tua itu merawat bayinya tersebut. Sebelum masuk ke materi BBLR, berikut ini ada tips Bunda. Tips Bunda untuk merawat bayi baru lahir seperti itu. Ya, yang pertama yaitu untuk merawat tali pusat. Tali pusat bayi baru lahir tidak akan mudah terlepas Bunda. Kurang lebih satu mingguan tali pusat tersebut baru akan terlepas. Sebagai orang tua kita harus tahu bagaimana cara merawat tali pusat tersebut. Pada prinsipnya tali pusat tersebut itu harus bersih dan kering ya Bunda. Jangan sampai terkadang basah sedikit, nggak apa-apa lah itu bikin infeksi tali pusat tersebut. Untuk perawatannya pada intinya itu bersih dan kering seperti itu. Terkadang ada kita di masyarakat takut terkadang di rumah sakit perawatannya yang penting bersih dan kering dan tidak dibungkus seperti itu. Tapi kalau pada waktu di rumah terkadang orang tua kita kasihan masa nggak dibungkus kayak gitu, nggak apa-apa lah. Dibungkus itu nggak apa-apa Bunda, yang penting cukup pakai kaset steril aja dengan prinsip bersih dan kering tersebut. Yang kedua adalah memandikan bayi. Sebelum memandikan bayi, persiapkan dahulu semua peralatannya seperti handuk, sabun mandi, pakaian, hingga kosmetik bayi, misalnya minyak telur ataupun mau dipakai bedak bayi seperti itu. Setelah itu, siapkan air hangatnya. Jangan sampai kita memandikan airnya terlalu panas seperti itu. Dan lepaskan baju bayi mulai bertahap. Kemudian mandikan mulai dari atas ya Bunda ya, daerah wajah, kepala, dada, serta kaki, baru kemudian ke alat genital atau alat kelamin seperti itu. Ya, untuk yang perawatan selanjutnya yaitu bisa mengganti popok Bunda. Mengganti popok itu perlu diperhatikan ya Bunda, karena setelah buang air besar ataupun air kecil, terkadang popok itu basah gitu. Taruh bayi dulu dan lepaskan popok tersebut. Gunakan air hangat Bunda atau bola kapas atau lap untuk membersihkan area genital pada bayi dengan cara yang lembut. Pada prinsipnya untuk mengganti popok itu yaitu bersih dan kering Bunda. Jangan sampai lembab ya Bunda, karena kalau lembab itu bisa mengiritasi kulit seperti itu. Nanti kulitnya di selangkangan bisa kemerahan, seperti itu kan kasihan sama bayinya. Yang penting perlu diingat yaitu untuk prinsip dari mengganti popok yaitu pada intinya adalah bersih dan kering. Yang paling penting Bunda untuk memberikan ASI eksklusif gitu. Apa itu ASI eksklusif seperti itu? Kalau ASI itu adalah makanan terbaik dan bergizi untuk bayi baru lahir Bunda. Nggak ada yang menandingi manfaat dari ASI ini. Meskipun pakai susu formula terbaik pun itu tetap paling bagus itu ya adalah ASI gitu. Seperti itu. ASI eksklusif ada pemberian ASI aja Bunda sampai bayi tersebut berumur 6 bulan. Berikan asupan ASI ini secara cukup Bunda, jangan sampai anak kita kurang minum dan dapat menyebabkan nanti adanya penyakit lain, misalnya sampai anak kita kurang minum seperti itu nanti menjadikan anak kita dehidrasi seperti itu. Untuk eksklusif itu bagusnya itu tiap 2 jam sekali Bunda. Jadi misalnya bayi Bunda tersebut tidur seperti itu, silahkan dibangunkan Bunda gitu. Jangan sampai kasihan Mbak bayinya masih tidur eman-eman. Jangan seperti itu. Nanti takutnya dehidrasi tadi jadi kurang minum, kemudian bayi tersebut jadi panas. Jangan sampai seperti itu.
Lanjut, jangan sampai ini juga untuk jangan lupa Bunda untuk menikam bayinya. Kebanyakan bayi baru lahir itu memiliki berat antara 2 sampai 4 kg. Ini yang bayi normal tadi ya Bunda ya. Kalau yang lahir rendah kan kurang dari 2.500 gram tadi. Untuk bayi baru lahir biasanya beliaunya akan turun dulu beratnya. Biasanya pada minggu-minggu pertama itu bayinya itu akan turun karena apa? Karena bayi tersebut adaptasi dengan lingkungan luar secara langsung. Kalau bayi tersebut di perut ibu kan hangat ya Bunda ya, tapi mau nggak mau kalau beliaunya udah lahir, mau mempertahankan dirinya itu mau nggak mau itu langsung berhadapan dengan udara luar. Biasanya pada minggu awal seperti itu biasanya emang beliaunya itu turun berat badannya seperti itu. Namun Bunda nggak usah khawatir ya Bunda ya, nanti setelah 1 minggu lebih, asalkan pemberiannya nutrisi cukup, asinya cukup, ASI bisa diberikan 2 jam sekali. Nah seperti itu nanti bisa menaikkan peningkatan berat badan bayi. Untuk selanjutnya, kita masuk yang ke BBLR tadi. Untuk berat bayi dengan berat badan rendah yaitu yang tadi ya Bunda ya, berat badannya kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kilo. Untuk cirinya, ciri berat bayi dengan berat badan lahir rendah tadi, beliaunya itu lebih kurus Bunda, yang pertama itu. Yang kedua, beliaunya memiliki lemak tubuh yang lebih sedikit dibanding dengan bayi dengan lahir normal seperti itu. Yang ketiga, biasanya memiliki ukuran kepala yang lebih besar Bunda dibanding dengan ukuran tubuh lainnya gitu. Dan apa masalahnya bila kita itu mendapatkan bayi baru lahir dengan berat yang rendah itu? Biasanya akan ditemui beberapa masalah, yaitu mereka biasanya bayi-bayi itu memiliki kadar gula dalam darah yang lebih rendah, bisa disebut dengan hipoglikemia, terus memiliki masalah dalam menyusu. Biasanya beliaunya agak susah untuk menyusu pada ibunya. Yang ketiga itu biasanya memiliki hambatan dalam menaikkan berat badannya. Yang keempat, kesulitan untuk mempertahankan suhu tubuhnya, seperti itu. Untuk perawatan bayi baru lahir Bunda, perawatan bayi baru lahir rendah itu kalau di rumah sakit ya itu biasanya kita memakai inkubator itu. Tapi untuk perawatan yang di rumah biasa bunda-bunda bisa melakukan dengan metode kangguru ya bunda-bunda KMC. Untuk KMC itu nanti bisa memakai seperti ini Bunda. Alatnya seperti ini dengan ya, untuk KMC kalau di Bayu Bening ada seperti ini Bunda, seperti ini. Untuk yang pertama untuk KMC itu yang penting itu skin to skin nih Bunda, jadinya itu kedekatan antara ibu dan bayi seperti itu. Dan ada Bunda ada bajunya untuk KMC itu, dan ada kalau di Bayu Bening seperti ini Bunda, jadinya ini untuk tempat bayinya nanti pada awalnya bayinya itu tidak pakai baju ya Bunda ya, tidak pakai baju seperti itu, hanya memakai kalau misalnya pakai pampers bolehlah pakai pampers ataupun pakai penutup kepala seperti itu, dan bajunya itu seperti ini Bunda, seperti ini. Nanti yang penting itu kita dekatkan ke bayi seperti ini, makanya seperti ini. Nanti kita tali ke belakang, dan misalnya saja ini bayinya, nanti kita dekatkan ke dada ibunya sebelah kiri, bisa untuk dada ibunya seperti ini, bisa menengok sebelah kanan atau sebelah kiri seperti ini, dan kita dekatkan ke dada kita seperti itu. Nanti kita pakaikan bajunya itu, yang penting kita talinya itu harus jangan sampai talinya itu
gimana ya Bunda ya, longgar seperti itulah. Yang penting itu merekat ke dada kita dan kita bisa melakukan aktivitas lain sambil kita nyapu bisa, sambil kita melakukan pekerjaan lain, tidak mengerjakan pekerjaan lain juga bisa, asalkan nyaman buat ibu dan bayi seperti itu. Untuk di Bayu Bening, Bunda, kita ada menyediakan paket perawatan bayi baru lahir yang meliputi nanti ini paket home care ya Bunda. Nanti kita adanya nanti inkubator kita bawakan ke rumah pasien seperti itu, pemeriksaan fisik pada bayi, terus ada kunjungan bidan Bunda, nanti kita ke rumah Bunda 3 kali dalam 1 minggu untuk kelanjutan dari KMC Kangguru Mother Care. Terus karena bayinya kecil ya Bunda ya, takutnya nanti gulanya rendah seperti itu, nanti kita juga akan melakukan pengecekan cek gula darah itu selama 2 kali dalam minggu pertama seperti itu. Setelah itu kita ada konseling ASI eksklusif dan teknik menyusui. Dan kelanjutan lagi untuk paket home care ini kita juga free konsultasi, free pendaftaran dan free pijat bayinya saat nanti bayi berumur 2 bulan seperti itu. Dan untuk penanggung jawabnya nanti kita juga konsul untuk ke spesialis anak Bunda, jadinya semua kondisi bayi yang di rumah kita home care layanan di rumah itu spesial anak insya Allah tahu karena kita laporan ke beliau, kita konsul ke beliau seperti itu. Ya, sekian dari saya. Dengan ini berikan untuk bunda-bunda yang sudah kita untuk selanjutnya mungkin ada bunda-bunda yang perlu bertanya mengenai perawatan bayi, di mana mungkin ada salah satu bunda yang bingung gimana cara perawatan bayi dan bunda yang mau sebentar lagi mau bayinya lahir dan bingung gimana cara untuk bunda-bunda Mbaknya ada satu pertanyaan Mbak bidang ini. Ini ada pertanyaan dari salah satu bunda. Sampai berapa lama metode KMC dilakukan dan bayi berat berapa? Dan ini bisa Oke, sampai berapa lama untuk KMC dilakukan ya Mas ya tadi ya? Sampai berapa lama dan sampai dengan berat berapa untuk metode kangguru itu bisa dilakukan seperti itu. Nanti untuk KMC-nya untuk kangguru mother care tersebut bisa dilakukan sampai dengan berat badan bayi tersebut minimal itu 2.500 gram. Jadinya itu setelah itu boleh dilakukan dengan metode seperti perawatan bayi baru lahir biasa seperti itu Kak. Tapi kalau misalnya beli nggak yakin sih Mbak, masa baru 2,5 harus kita lepas gitu. Misalnya mau perawatan lanjut dengan metode KMC itu masih sangat diperbolehkan seperti itu. Terima kasih sudah memberikan apa yang sudah tanyakan tentang berapa lama masa KMC dan berapa sudah hari. Mungkin ada bunda yang lain juga mau bertanya. Ini bunda, bidang ini ada bunda, salah satu bunda bertanya, apakah penurunan berat badan dalam 1 minggu pertama itu normal? Karena ini anak saya dalam minggu pertama beratnya malah turun karena minumnya kurang banyak. Terima kasih. Untuk bidang ini
bisa memberikan jawaban kepada Bunda. Iya, terima kasih Bunda atas pertanyaannya yang diberikan kepada saya. Pada tahap-tahap pertama itu beliaunya lahir, itu kan bayi perlu penyesuaian ya Bunda ya, penyesuaian dengan usaha, dengan lingkungan, seperti itu dengan udara di sekitar bayi tersebut, seperti itu. Biasanya emang beratnya itu emang mengalami penurunan pada saat minggu pertama tersebut, kayak seperti itu. Makanya perawatan bayi yang bagus, perawatan yang benar, seperti itu diperlukan supaya bayi tersebut itu terhindar dari hipotermi juga, kedinginan seperti itu. Biasanya wajar sih Bunda kalau emang penurunannya itu pada minggu pertama, nanti kita perkuat dengan ASI-nya Bunda. Misalnya kita harus memberikan ASI eksklusif kayak gitu ya. Kita berikan setiap 2 jam, 2 jam, 2 jam seperti itu agar bayi tersebut tidak mengalami untuk berat badannya turun lagi seperti itu. Jadinya semangat aja untuk pemberian ASI eksklusif itu setiap 2 jam sekali. Seperti itu, meskipun berat ya Bunda ya, tapi gimana kita mau nggak mau ya seorang ibu, apa nggak sayang sih kalau anaknya nanti jadi sakit, seperti itu. Makanya kita harus semangat dalam pemberian ASI itu Bunda 2 jam sekali, meskipun bayinya baru tidur, nanti silakan dibangunkan untuk diberikan ASI eksklusif, ASI tersebut. Terima kasih dengan ini sudah memberikan jawaban kepada Bunda kita yang bertanya apakah dalam mungkin ada Bunda yang mau bertanya lagi. Oh, mungkin masih juga mau bertanya apa yang sudah kita ngomong ini masih bisa sama Bunda Heni. Malu ya. Mungkin Bunda ini ada tambahan atau kita akhiri. Iya, pada intinya Bunda gitu, untuk perawatan bayi baru lahir dengan lahir rendah, kita harus yang pertama kita harus benar-benar ini ya Bunda ya, benar-benar perhatian pada bayi tersebut, karena mau nggak mau beliaunya itu lahir, mohon maaf kalau yang lahir normal gitu kan dia bisa langsung bersinggungan dengan udara luar, maksudnya tidak mudah untuk hipoterminya kayak gitu, kedinginannya kayak gitu. Untuk bayi-bayi kecil seperti ini kita harus pandai-pandai dalam merawatnya beliau seperti itu. Jangan sampai nanti mudah sakit seperti itu. Terus dengan metode apa kita harus merawat bayi tersebut, perlu gimana seperti itu. Nanti kalau misalnya bunda-bunda masih bingung seperti itu, nanti bisa menghubungi kita Bunda. Kita ada layanan home care, kita ada layanan konseling kayak gitu, siap untuk membantu para bunda dengan keluhan yang mempunyai keluhan bayi lahir kecil seperti itu, kurang dari 2.500 kayak gitu. Kami dari tim home care Rumah Sakit Bayu Bening siap untuk membantu bunda-bunda bila mengalami kesulitan dalam merawat putra-putrinya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih dan ini sudah beberapa orang sudah menemani bunda-bunda ataupun calon bunda dan sampai di sini nanti besok kita sambung lagi dengan yang lain dan tentunya tidak kalah dengan bidang ini
apabila tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri ya bidan ini ya. Pada kesempatan hari ini, saya selaku moderator, apabila ada salah kata dan saya minta maaf besar-besarnya, mari kita tutup Zoom ini pada kali kesempatan ini dengan bacaan hamdalah.